Bapak Ibu, ini terkait foto teknis pengisian asesmen melalui Google Form ya. Jadi nanti untuk asesmen terintegrasi ini, jadi Bapak Ibu nanti melakukan asesmen melalui aplikasi ini sendiri. Kita menggunakan Google Form untuk memudahkan kita di mana-mana. Jadi nanti kita kirimkan ininya ke apa itu linknya. Jadi linknya nanti salah satunya kalau misalnya kita buka isinya seperti ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi bahwa kelengkapannya salah satunya nanti meliputi foto KTP, foto KK, foto PPKS yang bersangkutan, salah satunya Indonesia. Ini untuk misalnya kita buka dirinya, ini sudah kebetulan memakai tadi kebetulan sudah saya isi ada beberapa sudah saya coba ya. Jadi misalnya nanti ketemu tanda bintang warna merah seperti ini berarti memang itu wajib diisi. Jadi kalau misalnya itu tidak terisi, nanti tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Jadi ini untuk halaman pertama. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu buka di HP-nya, nanti kurang lebih di situ ada sekitar 39 halaman. Nah, jadi nanti bisa dilihat dari ini halaman ini sampai 39 ini baru nanti terakhir ada submit. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian merasa bahwa datanya sudah sesuai dan memang sudah tinggal kita submit. Kalau misalnya kita mau melanjutkan, nanti tinggal kosongkan formulir, kita mulai lagi untuk misalnya target yang berikutnya. Misalnya tadi PPKS yang pertama yang sudah kita isi, misalnya namanya Ibnu Kusbiantoro misalnya. Sudah selesai, submit, nah nanti kita kosongkan formulir, kita isi lagi untuk PPKS yang berikutnya. Ini untuk halaman pertama. Setelah kita isi, misalnya di situ ada tanggal asesmen, ada petugas asesmen, misalnya nanti dari Bapak Ibu siap, misalnya saya petugasnya atas nama Samsul misalnya, saya tulis seperti itu, lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di situ nanti meliputi di situ kita masuk ke profil lengkap PPKS. Oke, meliputi profil lengkap, meliputi nanti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, terus dusunnya apa, terus alamat lengkapnya seperti apa. Lanjut berikutnya. Terus ini meliputi profil alamat domisili ya. Lanjut. Ini masuk kita ke identitas PPKS. Ini kan di situ nanti meliputi nama lengkap, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, terus lanjut jenis kelamin. Nah ini hanya di checklist saja. Kalau yang ini, terus kita masuk ke foto. Karena foto ini jadi kalau di HP itu jadi Bapak Ibu harus nge-browsing gitu. Jadi misalnya datanya dengan foto ini PPKS-nya di foto, nah nanti baru di browsing foto itu tersimpan di HP. Terus tinggal di browsing melalui ini. Contoh seperti ini, karena ini melalui laptop ya. Misalnya ini nanti munculnya tambahkan file seperti ini. Kita klik, nah nanti muncul, nah foto tadi tersimpan di mana misalnya. Saya ini contoh, ini saya masukkan foto ini saya sisipkan. Nah,
seperti itu. Terus habis itu kita masukkan nomor nicknya. Nah, foto nick ini maksudnya foto KTP ya. NIK foto NIK ini foto KTP. Terus habis itu nomor kartu keluarga, terus foto kakaknya. Ya, jadi kalau misalnya nanti di lapangan misalnya seperti yang Pak Ibu tadi sampaikan bahwa sudah kita pernah uji cobakan. Jadi biar mempermudah Bapak Ibu sekalian, jadi nanti dilengkapi dulu untuk identitasnya, misalnya KTP, KK, terus ada nanti misalnya punya akte kelahiran. Kalau misalnya nggak punya, nanti bisa cukup difotokan ini aja, misalnya punya surat keterangan lahir. Nggak punya juga. Nggak punya, karena ini harus kalau dalam bentuk foto juga harus dalam bentuk foto, makanya Bapak Ibu juga fotokan misalnya ini aja foto kakak, nggak apa-apa. Foto kakak ya. Kemarin juga jadi kemarin memang juga ada beberapa di tempat di daerah yang lain memang juga mempertanyakan seperti ini, misalnya memang belum mempunyai akte misalnya identitas, yaitu kalau misalnya akte lahir misalnya tidak punya, nanti bisa dengan kakak ya. Nah, kalau misalnya biasanya ngomongin ya, misalnya kalau terkendala misalnya di lapangan ini, ya sering misalnya tidak ada akte aja. Karena kalau kakak KTP kebanyakan ya. Kadang-kadang belum dimasukkan. Oh, ya, tapi bisa kalau ada itu biasanya kalau identitasnya misalnya ini surat keterangan ya dari kelurahan misalnya kayak gitu. Kalau misalnya itu belum masuk di kakak nih, misalnya kakaknya cuma kalau nggak apa tidak suka itu mas, aku nggak usah ada keterangan. Oh, ada ya. Asal saja, lu pun naik atau iso. Oh, iya. Berarti paling nggak harus RW yang berperan. Untuk sementara ini untuk bisa di kakaknya di upload aja. Oke. Ya, ini terus selanjutnya ini intinya sama aja sampai ke bawah. Nanti meliputi misalnya bantuan yang sudah diterima atau mau misalnya apakah di situ kan ada 3 seksi saja, terus pendidikan terakhirnya apa, apakah status perkaryanya seperti apa, lanjut. Nah ini terus ini untuk pengampu ya, pengampu bisa orang tua atau bisa juga mungkin apakah anak tersebut walinya atau wali atau orang tua boleh. Tapi kalau nggak punya nomor HP mas, ya enggak, apa bisa nanti kita kirim bisa enggak? Yang Sekarang kan masih ada. Saya rasa punya lah. Jarang ya memang punya, kebanyakan punya, tapi ada yang tidak punya. Kita sering. Karena terkait harus wajib diisi ya. Nah, wajib diisi ya. Monggo terus diisi juga boleh. Yang penting diisi. Karena kalau nggak diisi
nggak bisa sih Bisa selanjutnya. selanjutnya. Gitu. Baik, seperti 00 ya. Terus lanjut ke hubungannya apa, apakah ayah, kakek, nenek atau saudara itu pengampung ya. Terus selanjutnya lanjut Pak. Nah ini foto KTP dari pengampunya ya, foto KTP pengampunya, terus foto kakak. Jadi tadi dari identitas kan berarti dari identitas PPKS-nya, terus sama pengampunya. Jadi mungkin itu untuk mempercepat nanti teknis di lapangan. Jadi dipersiapkan dulu untuk kakak, KTP dari PPKS-nya sama pengampunya. Jadi Bapak tinggal mengupload untuk selain mengisi asesmennya lebih cepat. Terus lanjut Pak. Oke, terus nah ini pengeluaran per bulan pengampunya ini harus diisi cukup dengan angka aja, nggak usah ditulisin yang lain, misalnya ditulisin MT atau rupiah atau nggak usah, karena nanti tidak bisa dilanjutkan, ya cukup diisi angka aja. Lanjutkan. Nah ini untuk kondisi PPKS-nya termasuk, makanya tadi masuk yang dari 4 klaster tadi ya. Jadi dari apakah dari klaster lansia, dari klaster anak, disabilitas atau korban bencana dan kedaruratan, tinggal dicek saja. Selanjutnya, terus kategori disabilitasnya dari ragam penyandang disabilitas, apakah masuk kategori fisik, intelektual, mental, sensorik atau ganda. Lanjut. Mas, Ya, Bebon. disabilitas intelektual itu sini apa? Intelektual sudah Pak, kembali. Ada keterangannya Pak di situ. Oh, enggak ada. Intelektual itu maksudnya ke mental sebenarnya juga. Ya, intelektual misalnya kayak ya bukan, maksudnya itu intelektual itu Scholar lagi, intelektual itu ya, scholar, saksi hidro, terus autis. Kalau mental itu yang seperti di itu halusinasi atau apa itu namanya itu skizofrenia, skizofrenia, gangguan ya. kejiwaan. Bisa dilihat di Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 16 tahun berapa itu? Kalau mental tadi, ya, kalau intelektual itu misalnya Down syndrome, misalnya terus masuk, misalnya mental retardasi yang istilahnya kurang substantif kalau kita untuk orang Jawa, gitu. Istilahnya kurang dalam intelektualnya Pak. IQ-nya. IQ-nya, gitu. Nah, istilahnya seperti itu. IQ-nya kurang. Ya, itu masuk intelektual. Sedangkan kalau mental tadi itu masuk misalnya halusinasi, schizophrenia itu udah mengarah istilahnya ke arah ya, halusinasi. Kita kalau menyebutnya lebih gambaran umumnya istilahnya sensorik itu sudah ada keterangannya ya. Terus lanjut, ini untuk jenis disabilitas fisiknya. Jadi ini lebih dispesifikkan lagi, misalnya tadi kan fisik itu kan masih dalam kategori umum ya. Nah, kalau ini sudah kita kategorikan lebih spesifik lagi, misalnya disabilitasnya apa karena amputasi, apa karena paraplegia itu kelumpuhan pada anggota gerak bawah.
dari perut ke bawah, keduanya itu mengalami kelumpuhan. Terus cerebral palsy itu ya anak CP ya, anak CP. Terus ini apakah karena akibat stroke, terus akibat kusta, dwarfisme itu kalau bahasa kelebihannya anak cebol ya atau kerdil misalnya. Lanjut, ini lanjut lagi. Nah dari kondisi seperti yang tadi, misalnya mengalami amputasi. Nah, amputasi itu misalnya bisa memakai alat bantu apa enggak? Apa selama ini belum terlayani alat bantu, misalnya seperti itu. Nah, untuk kondisi fisiknya seperti apa? Apakah kondisi sehat atau sakit? Nah, ini jelaskan kondisi fisik, penjelasan terkait kondisi kesehatan atau kemampuan mobilitas. Mobilitas itu misalnya berpindah-pindah tempat ya. Misalnya apakah aktivitasnya ngesot, apakah merangkak atau berjalan nggak bisa sama sekali atau hanya cuma di tempat tidur. Itu bisa dijelaskan nanti, misalnya PPKS kondisi misalnya hanya mampu di tempat tidur, aktivitas sehari-hari dibantu, misalnya diangkat atau diapa. Lanjut, kondisi sosial ekonomi ini termasuk pekerjaannya dari pengambil tadi ya. Terus pengeluaran per bulannya ini sama seperti yang tadi, cukup diisi dengan angka aja, nggak usah ditambahin yang lain-lain karena nanti tidak bisa dilanjutkan. Terus ini juga jumlah tabungan orang dalam rumah itu juga cukup diisi dengan angka. Terus lanjut, ini pengeluaran per bulan, pangan per bulan ini juga sama, diisi dalam dengan cukup dengan angka aja. Lanjut, ini untuk kondisi tempat tinggal, apakah milik sendiri, sewa, menumpang, milik lembaga atau terlantar atau membelanja. Gitu. Lanjut, ini cukup dicek saja. Terus bukti kepemilikan tanahnya seperti apa. Lanjut, gimana Ibu? BPS. Oh, nonton gitu. Kebanyakan ini. Ya, alhamdulillah berarti sudah ada gambaran gitu ya. Nah, soalnya ini Pak, ini patah tugasnya sudah dikapkan. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ya lanjut, ini lanjut. Terus berarti memiliki penanganan. Ini kondisi bangunan. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu. Jadi kondisi foto rumah nih. Foto rumah dari depan. Kayak gitu, nanti tidak bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini untuk catatan tambahan ini untuk ya gambaran demografinya. Kondisi tadi untuk menggambarkan kondisi lingkungannya ya, kondisi lingkungan rumahnya, aksesnya seperti apa. Terus apakah yang bersangkutan aksesnya selama ini misalnya memiliki kendaraan motor sendiri atau apa, bisa diisi di situ. Lanjut. Ini masuk ke permasalahan atau gambaran kasusnya. Misalnya gambaran kasusnya seperti apa di situ nanti bisa diisi. Terus pelayanan yang pernah diterima apa,
terus potensi diri, ini meliputi minat bakat, keterampilan atau motivasi, terus misalnya hasil SNM-nya. Terus potensi sumber ya di sekitarnya, misalnya di organisasi, di lingkungan, terus pendidikan, ekonomi dan keagamaan serta alamnya. Lanjut, ini komponen lain, pemenuhan kebutuhan layak, apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Lanjut, uraian pemenuhan kebutuhan hidup layak. Nah ini meliputi sandang maupun pangannya ya. Itu sudah ada keterangan di situ, uraian komponen layanan pemenuhan kebutuhan layak meliputi sandang dan pangan. Lanjut, ini perawatan dan pengasuhan sosial. Lanjut, hubungan keluarga laki-laki. Nah ini uraian hubungan keluarga. Nekan duwe di Tadi dari hasil permasalahan tadi, kira-kira tersebut misalnya membutuhkan terapi, apakah terapi fisik, psikososial atau mental mental spiritual ya. Karena tadi kan terdiri dari 4 klaster. Kan di situ ada anak, ada lansia, terus ada macam-macam. Ya, di situ maksudnya ya di terapi itu apakah dibutuhkan atau enggak. Lanjut. Nah ini uraiannya, apakah uraian terapi membutuhkan layanan fisioterapi atau membutuhkan dukungan psikososial. Lanjut. Nah ini untuk pelatihan vokasional atau pembinaan kewirausahaan. Lanjut lagi dibutuhkan uraian pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan, misalnya reparasi sepeda motor atau apa ya, itu kan keterampilannya misalnya. Terus ini bantuan asistensi sosial apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Lanjut, ini uraian bantuannya, saya membutuhkan bantuan apa. Misalnya apakah membutuhkan bantuan modal untuk servis sepeda motor. Tadi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan tadi ya, misalnya di vokasionalnya tadi kita misalnya di keterampilan reparasi sepeda motor. Nah, ini untuk bantuannya. Lanjut, komponen layanan yang dibutuhkan, dukungan aksesibilitas. Terlepas ya Bu ya, Bapak ini ya, dukungan aksesibilitas tahu ya, dukungan aksesibilitas. Misalnya butuh misalnya krek atau misalnya kursi roda ya, dukungan aksesibilitas itu kan bisa krek, bisa tripod, bisa walker, bisa kursi roda, macam-macam. Berlanjut, pihak yang terlibat dalam rencana intervensi. SK atau IPN. Berlanjut. Karena ini tidak ada, ini kan sudah masuk ke intervensi. Sebenarnya kan dari asesmen ini kan nanti goalnya kita untuk sementara ini kan baru
database. Ya. Jadi kalau intervensi itu kan sudah arah tindak lanjut ya, istilahnya apa yang mau diberikan. Nah karena ini tidak ada tanda bintang seperti yang tadi, ini boleh dikosongkan, tidak usah diisi berapa-apa. Ya, jadi yang ini cukup dilewatkan aja. Ya. Ini karena tidak ada, semuanya kan tidak ada dikasih tanda bintang. Jadi nanti kalau sudah masuk ke intervensi itu dilewatkan aja, tidak ada apa-apa. Ya. Karena memang kita baru tahap assessment, ya. Jadi belum mengarah ke intervensi. Ya, berikutnya, ini termasuk rencana intervensi lanjutan. Ini juga karena tidak ada tanda bintang tadi, cukup dilanjutkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke mau apa begini, Pak? Jadi ini sudah ke halaman yang terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa data itu sudah benar, tinggal kirim. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengedit ternyata kok data tadi yang saya masukkan salah, misalnya. Bapak Ibu cukup di save dulu, nanti linknya di copy. Linknya dari yang ini nanti kan muncul di link di atas itu seperti yang dokumen yang ini. Nanti di HP pun juga muncul nanti. Yang ini, ya, yang ininya di copy. Di copy nanti disimpan dulu. Misalnya di save, ditaruh di mana, boleh misalnya dikirim dulu ke tempat siapa, nanti baru dibuka lagi bisa dicek. Ya. Betul, nanti bisa dibuka di halaman berikutnya bisa. Ya. Nah, jadi setelah ini nanti dikirim, kita mau mengisi data berikutnya tinggal kosongkan formulir. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira gambarannya nanti dari Google Form yang nanti pengisian asesmen terintegrasi seperti itu. Jadi isinya salah satunya seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau memulai untuk mempermudah kita dalam pengisian, makanya nanti diharapkan misalnya meminta dulu foto KTP, KK dari yang bersangkutan, sama misalnya dari pengampunya. Misalnya itu kan sudah satu include ya, jadi misalnya anaknya sudah punya KTP, ya berarti dari foto KTP dari anaknya sama dari pengampunya. Kalau kakak kan dia bisa dalam satu ini, dalam satu untuk itu, jadi tinggal nanti Bapak Ibu isi sesuai yang itu tadi. Oke, silakan. Misalnya ada pertanyaan, monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait pengisian Google Form